Sampai jumpa di surga, anakku. Ya, seperti itulah ungkapan perpisahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar usai kehilangan calon buah hati tercinta mereka. Kehilangan calon anak pertama yang begitu diidamkan tak pelak menimbulkan kesedihan dan duka yang teramat dalam di hati Aurel dan Atta. Air mata duka sekejap jatuh berderai membasahi wajahnya saat Aurel dan Atta mengumumkan kabar duka bahwa janin yang dikandung Aurel mengalami keguguran. Dan sebelum mengalami keguguran, kondisi kesehatan Aurel sempat menurun yang membuatnya terbaring lemas di kasur. Dan seperti apa kekhawatiran dan perhatian Krisdayanti serta Yuni Syara saat mengetahui kondisi sakit Aurel saat itu? Kabar duka yang menyelimuti Aurel dan Atta juga menghadirkan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga, terutama bagi keluarga Ashiks. Ashanti yang saat ini tengah menjalani pengobatan di Turki juga menguatkan Aurel dari jauh dengan menuliskan kata-kata yang meneguhkan Aurel dan Atta agar tetap sabar usai mengalami keguguran. Dan benarkah sebelum berangkat ke Turki, Ashanti pun sempat menitipkan pesan dan wejangan kepada Aurel dan Atta? Keguguran yang dialami Aurel Hermansyah di masa kehamilan trimester pertama memang menyisakan kesedihan yang begitu mendalam. Meski berbagai cara telah dilakukan untuk menjaga kehamilannya, namun takdir berkehendak lain. Ya, manusia hanya berusaha yang terbaik, namun Tuhanlah yang menentukan. Dan seperti apa juga tanggapan dokter perihal keguguran yang mudah terjadi di awal-awal kehamilan pertama? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memiliki buah hati adalah impian dan harapan yang ingin diwujudkan setiap perempuan dalam pernikahannya. Ada yang berhasil dengan cepat, namun ada juga butuh proses waktu yang lama. Dan bagi perempuan, untuk mempertahankan kehamilannya tidaklah mudah. Butuh perjuangan dan kesabaran yang panjang. Hal itu juga yang mungkin dirasakan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Beberapa waktu lalu, Aurel dan Atta mengungkapkan kebahagiaan mereka atas kehamilan Aurel yang positif mengandung calon buah cinta mereka yang pertama. Kabar tersebut sontak menjadi kabar bahagia dan sukacita di bulan suci Ramadan kemarin. Namun kemarin Aurel dan Atta secara mengejutkan mengumumkan kabar duka kepada publik bahwa janin yang dikandung Aurel mengalami pendarahan dan menyebabkan calon bayinya mengalami keguguran. Kesedihan dan air mata pun sekejap membasahi wajah Aurel dan Atta saat menjelaskan tentang kronologi Aurel mengalami keguguran. Tidak hanya itu, Aurel dan Atta pun menuliskan kalimat perpisahan yang begitu menyentuh hati sebagai ungkapan kesedihan hatinya melepas sang calon buah hati. Dimulai dari Aurel yang menuliskan kalimat perpisahannya seperti berikut ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan anakku sayang, doain mama dan papa dari surga. Selain Aurel, Atta juga turut mengungkapkan kesedihan hatinya dengan menuliskan kalimat perpisahan seperti berikut ini. Makasih ya nak, udah beri kebahagiaan buat papa walaupun masih dalam kandungan. Papa beruntung sempat punya kamu nak. Love you, my first son. Tidak hanya sekali, Atta pun juga kembali memposting himbauan kepada netizen agar tidak kembali menyudutkan Aurel. Di tengah kondisi Aurel yang kini tengah berduka atas kehilangan calon buah hatinya. Dan tulisan Atta dapat dirangkum seperti berikut ini. Mohon maaf teman-teman semua, tolong dijaga prasangka-prasangka buruknya apalagi ditulis di sosmed. Sekarang anakku sudah ke surga. Mohon jangan ada berita-berita tentang istriku, kandungannya begini dan begitu. Semua kami luruskan dan jelaskan hari ini juga. Jangan dengar kata orang, gosip atau fitnah. Hanya cerita dari mulut kami agar tidak kemana-mana prasangka-prasangka buruk untuk istriku.
Sontak saja postingan Aurel dan Atta itu pun sekejap dibanjiri banyak doa dan ucapan bela sungkawa dari keluarga dan netizen. Banyak yang mendoakan agar Aurel dan Atta tetap tegar dan sabar, serta ikhlas. Menengok ke belakang soal kondisi kesehatan pasca hamil, Aurel memang terlihat lemah dibanding sebelumnya. Ia pun harus menjalani istirahat total di rumah atau bed rest atas anjuran dokter. Sampai akhirnya di Hari Raya Idul Fitri, putri pertama Anang Hermansyah itu merasakan sakit hingga membuat dirinya terbaring lemas di atas kasur. Kondisi Aurel ini pun sempat membuat Krisdayanti khawatir. Demi memastikan kondisi kesehatan Aurel dan janinnya, Krisdayanti bersama sang kakak Yunisyara langsung menyambangi kediaman Aurel untuk membesuk putri sulungnya yang tengah menjalani bed rest. Beberapa pesan juga telah disampaikan kepada Aurel agar lebih berhati-hati dan tetap fokus pada kesehatannya selama masa kehamilan. Maka seperti inilah cerita Krisdayanti dan Yunisyara perihal kondisi Aurel beberapa waktu lalu sebelum mengalami keguguran. Adanya Aurel. Ya, kita silaturahmi aja. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya dan percakapan seperti biasa ibu anak. Jadi semuanya natural, semuanya juga seneng karena kasihan juga kan lebaran sendirian gitu. Jadi alhamdulillah. Tapi untuk Aurel sendiri tadi katanya sakit ya? Enggak, ya, memang bed rest. Kalau bed rest itu kan memang harus totally di atas tempat tidur. Jadi saya tadi lebih banyak kasih saran lah, namanya juga ibu-ibu ya. Pasti kalau anak-anak kan pasti banyak kekhawatiran dan lain-lain. Jadi walaupun bed rest harus tetap positif, tapi bed rest tuh artinya harus rest semua. Jangan bed rest tapi pikirannya kemana-mana, mau ini mau itu. Jadi harus benar-benar kalem, tenang, karena otomatis psikisnya juga harus istirahat total. Iya memang harus bed rest. Bed rest itu kan totally saran dari dokternya, dokter ginekolognya untuk memperkuat janin ya. Nanti kita harapkan insya Allah janin semakin baik dan sehat. Iya, masalah dokter, masalah ya semuanya dia sampaikan ke saya. Kalau perempuan hamil ya usia segitu biasa manja biasa. Ya sama saya ingetin terus untuk lebih slow down aja ke semua kegiatan dia, untuk slow down, begitu bicara baik itu ritmenya semua diturunin supaya dianya juga lebih rileks kan. Jadi kalau semua turnya lebih santai, lebih tenang, pasti mikir juga lebih konsen dan fokus. Ya tadi malam udah teleponan, ya pokoknya inilah kalian baik-baik, tenang, nggak usah semuanya rushing. Ya saya seneng ya, namanya mungkin orang tuanya lagi pada di luar, jadi Mimi aku mau telepon mau apa ya, pokoknya selalu terbuka anak-anak untuk bisa telepon. Atta sama Aurel juga terbuka alhamdulillah ke saya. Jadi untuk kondisi sekarang ini kan memang harus super sabar. Khawatir lah, pasti khawatir. Karena kita sama orang lain aja khawatir, apalagi ponakan sendiri yang terus mereka kan berdua sama-sama masih muda ya, maksudnya dia berduaan aja gitu. Sedangkan kalau kita dulu kan masih apa-apa nanya mama gitu kan, dia pas kemarin itu jadi ya pas datang ya menjadikan banyak pertanyaan, banyak ngomong kalau kita dulu gini, kalau ngelahirin mesti gini, nggak boleh woro-woro dulu gitu. Ya pasti dia khawatir kan, kemarin juga diantarin sama Yanti periksa gitu. Mudah-mudahan gini ya, mudah-mudahan ini kan mereka itu kan dengan followers yang banyak, saya selalu bilang banyak yang suka, ada yang nggak suka sama kita gitu ya. Yang penting kalian fokus, masing-masing fokus, yang penting memikirin kesehatan dulu, karena ini kan yang pengen dituju gitu loh, pengen mereka gitu. Jadi minta doanya semua, semoga keadaan mereka baik-baik saja, sehat, dalam artian tuh sehat, karena kadang-kadang ini kan mempengaruhi pikiran, jadi mempengaruhi juga gitu. Kadang-kadang mereka kan suka sosmed, kadang-kadang bisa berpengaruh juga kan, jadi mungkin agak dikurang-kurangin gitu, tapi minta doanya aja deh. Sempat kemarin bilang, Atta kenapa tumben kok agak cranky, maksudnya jadi sering curhat gitu deh. Ya bun, sensitif bun gitu. Oh mungkin bawaan itu kan kita nggak ngerti, tapi ya didoakan saja lah. Saya nggak mau banyak ngomong, kapasitas saya nggak
nggak di sini gitu. Tapi yang penting adalah saya mendoakan ponakan saya selalu diberi kesehatan, terus kebahagiaan. Mereka baru memasukin dunia yang baru ini, mudah-mudahan nggak banyak gangguan, jalannya juga baik-baik saja. Terus saya juga senang sama Yanti, juga komunikasinya baik sekali. Kemarin periksa juga ke dokter, juga Yanti yang nganter apa tuh. Sorry nih, Bunda kan jadi suaminya. Iya, gimana tuh? Enggak, kita nggak boleh terlalu jauh mikir orang baru ini. Saya minta teman-teman supaya memberitakan hal-hal yang tidak menimbulkan asumsi yang berbeda gitu. Tunggu penjelasan dari dia gitu. Jadi jangan pergi, ini jangan-jangan ini kayaknya ini jangan. Tunggu aja nanti anak-anak itu dua ngomong. Jadi Atta sama Loli yang berhak menjawab ini semuanya gitu. Kabar Aurel Hermansyah mengalami keguguran juga menjadi duka terdalam bagi keluarga Ashiks. Meski terpisah jarak yang begitu jauh, kesedihan yang dirasakan Aurel saat ini juga menyelimuti keluarganya, terlebih Anang dan Ashanti. Ashanti yang kini tengah menjalani pengobatan di Turki tak lupa mengirimkan doa dan dukungan kepada Aurel dan suaminya Atta Halilintar. Lewat sosial medianya, Ashanti memposting kutipan-kutipan Al-Quran yang bisa dimaknai sebagai pedoman untuk Aurel dan Atta agar tetap sabar dan ikhlas menerima takdir yang telah ditetapkan Yang Maha Kuasa. Tak lupa, Ashanti pun memberikan keterangan pada postingan tersebut dengan menuliskan kata-kata yang mengharukan dan mengoyak perasaan saat membacanya. Kuatkanlah kesabaranmu, kuatkanlah hati. Yakinlah bahwa segala ketentuannya adalah yang terbaik untukmu. Kami doakan semoga kalian kuat dan ikhlas. Insya Allah akan segera dapat kabar baik lagi nanti. Amin. Mendapat dukungan dan peneguhan yang luar biasa dari sang bunda tercinta, Aurel Hermansyah pun membalas dengan menulis seperti ini. Amin ya Allah, makasih Oma kesayangan. Perjalanan Ashanti dan rombongan menuju Turki memang sempat terasa berbeda tanpa Aurel Hermansyah. Ashanti yang biasanya pergi ke luar negeri dengan formasi lengkap, kali ini minus Aurel. Meski sempat ingin ikut ke Turki, namun kondisi Aurel tidak memungkinkan. Lagi pula akan sangat berisiko pada kehamilannya yang masih sangat muda jika melakukan perjalanan yang jauh. Oleh sebab itu, Ashanti dan Anang pun akhirnya merelakan Aurel dan Atta di Jakarta. Meski begitu, Anang dan Ashanti percaya bahwa Aurel akan sangat dijaga oleh suaminya. Lantas, adakah wejangan dan pesan Ashanti kepada Aurel sebelum berangkat? Lagi hamil muda, jangan aku bilang nggak boleh macam-macam dia, nggak boleh terlalu banyak pergi, dijaga karena masih muda banget hamilnya, di rumah istirahat. Apalagi lagi covid gini, jangan terlalu banyak syuting dan lain-lain. Iya bunda dijaga, mereka berdua komitmen juga gitu. Ya iya kali bang. Pasti dong dijaga. Kemarin berdua juga lucu kan, kita buka puasa bareng. Terus mereka sampai jam berapa? 1 malam. Jam 1, mulai jam 5 sore. Jangan dibikin stres, jangan dibikin pusing. Aku bilang sama dia, kakak jangan dipikirin kehamilannya nanti gini. Udah dibawa positif, dibawa happy. Insya Allah doa dari orang tua kita semua akan lancar dan selalu mendoakan dia. Jadi jangan bawa, intinya kalau lagi hamil muda tuh jangan capek dan jangan stres, udah itu aja. Dia udah paham juga kok. Dia kemarin nanyakan aku kasih vitamin, kasih ya bunda waktu hamil apa aja minumnya gitu kan, kayak gitu lah. Ke kemana-mana nggak bisa karena aku harus dari pagi sampai malam kan temenin istri nggak mau ditinggal sama sekali, parah. Aku cuman syuting ke depan rumah aja langsung dipanggil. Aku olahraga aja tadi langsung dipanggil, sayang, siap. Jadi manjanya berlebihan. Jadi aku kayak harus ready. Terus kan sekarang dia gampang ke toilet juga, jadi dan dia nggak boleh berdiri. Jadi harus aku bawa pakai kursi roda, diantar. Suami siaga 24 jam. Katanya kurang tidur juga. Ya gitu karena malam-malam dia, sayang ayo kesini ambil ini yuk, keluar anterin. Lucu banget ya, aku sampai bilang gini, sayang boleh nggak ya, karena udah beberapa hari ini, besok aku shift-shiftan. Jadi misalnya aku yang siang, yang malamnya siapa gitu, sayang enggak, maunya kamu gitu. Mengalami
Mengalami keguguran di kehamilan pertama tentu menjadi pengalaman baru bagi Aurel dan Atta Halilintar. Sebagai pasangan pengantin baru, Aurel dan Atta juga tak menyangka di usia pernikahan mereka yang baru seumur jagung, keduanya sudah harus menerima kenyataan kehilangan sang calon buah hati. Lantas, dari kacamata seorang dokter kandungan, apa saja faktor yang memicu kehamilan muda mengalami keguguran? Penyebab kegagalan kehamilan trimester pertama biasanya faktornya itu 70% dari kehamilan itu sendiri. Maksudnya kemungkinan besar ada kelainan di janinnya, kemungkinan besar janinnya itu cacat berat misalnya gitu. Penyebabnya ya kalau ditanya pada waktu perkawinan antara sel telur dan sel sperma itu kan ada percampuran antara keduanya, jadi ada kelainan kromosom pada saat terbentuknya, jadi kelainan genetik pada janinnya sendiri sehingga tidak bisa berkembang baik. Sisanya 30% bisa disebabkan oleh kelainan ibu sendiri, misalnya ada kelainan gula, kelainan kelenjar gondok, atau kekentalan darah, atau ada infeksi virus yang bisa mempengaruhi kehamilan itu. Kemungkinan terbesar penyebab kelainan pada saat pembentukan janinnya itu bisa disebabkan oleh misalnya ada kekurangan nutrisi tertentu sehingga menyebabkan pada saat proses perkawinannya tidak baik, atau pembelahan antara sel telur dan sel spermanya tidak baik sehingga terjadi kecacatan genetik gitu. Bisa disebabkan oleh kekurangan nutrisi, atau pada saat itu mengkonsumsi obat-obatan, atau terpapar oleh zat-zat yang tidak baik yang menyebabkan kegagalan kehamilan begitu. Jadi tidak bisa ada pasti 100% penyebabnya apa begitu. Tata laksana bila ada tanda-tanda keguguran atau gagal pertumbuhan kehamilan trimester pertama, biasanya itu ada 3 pilihan. Ditunggu keluar sendiri bisa, minum obat untuk dikeluarkan juga bisa, atau dilakukan tindakan kuretase. Itu tergantung dari keadaan saat itu. Pada dasarnya adalah ibu harus mengambil langkah untuk memperbaiki kesehatan diri sendiri setelah terjadi keguguran. Otomatis ya biasanya sih disarankan 2-3 bulan setelah keguguran jangan hamil dulu, minum vitamin dulu, terus kemudian suami istri memperbaiki kualitas makanan, nutrisi, vitamin, istirahat gitu. Diharapkan setelahnya kemudian kehamilannya berjalan baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.